Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Takeo-kun to Yamato-san, Takeo-kun ni kokuhaku shite kudasai. Hari ini hari libur, sehingga terlihat orang-orang sedang berliburan. Suna lupa membawa ponselnya, tapi Yamato dan Takeo membawa ponselnya. Bukan itu yang dipermasalahkan Suna. Suna berpikir dengan keramaian kayak gini bisa bikin dirinya tersesat jika tidak membawa ponsel. Oda menyarankan jika Suna tersesat, carilah Takeo. Mereka akhirnya sampai ke Land. Oda meminta yang lain menunggunya, biar dirinya yang antri, membeli tiket. Takeo juga akan ikut menemaninya. Kali ini Takeo akan menggunakan jurus kakinya yang sangat cepat. Singkat cerita, mereka mampir ke toko aksesoris. Terlihat dua sejoli sedang bahagia. Oda meminta Ai juga memakai topi kucing. Ai menolaknya karena dia tidak akan cocok pakai kayak gitu. Tapi ketika Takeo yang memintanya, Ai langsung memakainya. Takeo merasakan kesenangan hari ini. Dirinya tidak mengira wahana permainan sangat seru jika bersama Yamato. Dua sejoli ini sampai-sampai wajahnya sakit karena tersenyum sepanjang hari ini. Yamato melihat salah satu wahana dan berniat mengajak Takeo pergi ke sana bersama. Tapi Yamato ingat 3 kutukan sial. Oda menyarankan Yamato. Ai langsung menghentikan Oda dan dirinya yang akan menemani Yamato. Takeo bertanya ke Suna tentang kutukan itu apa. Suna menjelaskan, dibilang kutukan sih, sebenarnya itu kenyataan dan katanya pasangan yang main kesini bakal putus. Tapi meskipun ketika pasangan tidak kesini, pasti suatu saat putus juga. Suna berpikir suatu hubungan memang pasang surut. Takeo menyadari kenyataan kutukan ini mungkin bisa saja benar. Karena semenjak pacaran dengan Yamato, dirinya selalu melakukan hal yang menyenangkan, sampai lupa bagaimana kenyataan sebenarnya berjalan. Oda mengajak Takeo untuk membeli makanan. Ai dari belakang yang mengetahui itu terlihat ingin mencegahnya, tapi dirinya bakal tidak kuat jika berdua dengan Takeo. Oda bertanya ke Takeo, siapa di antara Takeo dan Yamato yang mengungkapkan isi hatinya dulu. Oda juga ingin Ai yang menembak cowok yang dia sukainya. Oda ingin cowok yang Ai sukai menyadari perasaannya Ai. Dengan begitu Ai pasti bisa melupakan pria yang dia sukai. Tapi Takeo langsung bertanya, seandainya Ai malah berpacaran dengan pria itu, kau bagaimana? Ai masih mencurigai Oda, tapi Oda sudah menyerah. Oda bilang, menyusahkan sekali. Mungkin dirinya sekarang memilih bersenang-senang bersama Ai. Dia akan pulang setelah dirinya dan Ai membuat kesenangan bersama di hari ini. Ketika Oda memberikan makanan ke Ai, makanan itu jatuh membuat baju Ai kotor. Dengan kejadian itu Ai pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Oda sudah merancang kejadian ini. Dirinya mengalihkan perhatian dengan menargetkan Yamato dan Suna. Oda mengajak mereka pergi untuk beli popcorn. Singkat cerita, Ai kembali dari toilet, bertanya kemana yang lain. Takeo menjawab mereka lagi beli popcorn bersama Oda. Tiba-tiba Oda mengirim pesan ke Ai, mengabarkan mereka pergi ke Hanson dan meminta Ai nembak Takeo di situ. Oda sudah membawa ponselnya Yamato, jadi membuat Ai tidak bisa menelpon Yamato. Ai membuat alasan bahwa Yamato tersesat di Hanson dan mereka akan menyusul ke sana. Di tengah perjalanan mereka, Oda sudah menipu Yamato. Dirinya kaget mendengar ucapan Yamato yang berterima kasih ke Oda malahan. Karena berkat Oda, Yamato bisa ke Land bersama Takeo. Ai meminta maaf ke Takeo karena sudah direpotkan oleh Oda di waktu kemarin menginap di rumahnya.
Takeo tidak keberatan. Malah dia bilang kalau Oda pria yang baik. 小田さん、いい人だったぞ。まあ悪いやつではない。 Ai juga berpikir kalau Oda bukan pria jahat. Takeo berniat akan menelpon Yamato. ヤマトに電話してみるか。竹雄くんの電池、昨日夜ね。悪いよあいつ。 Meskipun Ai dan Takeo bersama, Ai tidak akan pernah menembak Takeo. Oda tidak tahu kenapa Ai tidak mau untuk menembak Takeo. Oda menjelaskan lagi. Takeo itu memandang Ai sebagai kakaknya sendiri. Karena itu, Takeo tidak tahu perasaan Ai. Kalau Takeo tahu perasaan Ai, entah apa yang akan terjadi. Tidakkah kau penasaran? Tanya Oda. 知りたくないですか。どうなるか。 Adegan berganti di Yamato yang meminta Oda menghubungi Ai dan Takeo. なんか間違ってリゾートゾーン。ゾーンって反対側だよ。 Suna bilang kalau tempat itu berlawanan arah dari mereka. Oda meminta maaf karena dirinya yang ingin popcorn jadinya begini. ごめんね。俺が。 Yamato tidak mempermasalahkannya karena masih ada banyak waktu sampai parade berkilau mulai. Tapi tetap saja Takeo tidak melihat mereka di sana. ゾーンにはいなかったら。見えたの。フューチャーゾーンに着きました。ちょっ実はリゾートゾーンに到着。とちょっと待って。歩幅に合わせてたから。姉さん、 Takeo mengajak Ai untuk main yang santai dulu. Ai merasakan malu campur senang. なんだどうした姉さん。 Tapi Takeo mikir karena dirinya besar membuat Ai kesempitan dan bikin Ai tidak nyaman. そうか、申し訳ねえ。心力。思ったより激しかった。 Selanjutnya Takeo mengajak ke bioskop 3D. Ai mengingatkan Takeo bagaimana Yamato. Takeo tidak mempermasalahkan karena masih ada waktu buat mereka bertemu sampai parade berkilau. 楽しいね。ごめんね。 Terlihat Ai senang dan bahagia ketika orang lain menertawakan Takeo karena tingkah polosnya untuk melindungi Ai. Padahal yang ditonton mereka hanyalah 3D. やたれ。竹雄だから。 そうか。 Ai merasa kagum dengan Takeo yang mencoba melindunginya. Tapi sebaliknya, Takeo mengira dirinya sudah membuat Ai malu dilihatin orang lain. Takeo menyesal atas perbuatan tadi. Dia juga menganggap dirinya terlalu bodoh. Waktu berlalu dengan cepat. Di sore hari itu, ada anak kecil menangis karena tersesat. Takeo langsung. Ai mengingat dulu kalau Takeo juga sering tersesat waktu kecil. Tapi sekarang Takeo justru jadi penolong anak hilang. あんたも大きくなったね。 Ai menanyakan waktu dulu saat SD, Takeo pernah bilang kalau Ai mirip dengan bunga yang ada di depan toko. 竹雄あんたさ。 Takeo tidak ingat pernah menyebut bunganya. そうもう疲れ取れたし。 Ai yang mendengar itu terlihat sedih, tapi dirinya mencoba menghibur dirinya sendiri dan mengajak Takeo untuk melanjutkan mencari Yamato. Takeo meminta Ai tidak usah memaksakan diri dan memberitahu kepada dirinya kalau capek, karena dirinya tidak akan tahu jika Ai tidak memberitahunya. Takeo di perjalanan mencari Yamato, dia masih mengingat-ingat kata-kata Ai tentang bunga. Takeo lupa nama bunga itu apa, なんか覚えてないけど。 tapi bunga yang ada di sana mirip dengan Ai. この花が姉さんっぽいっすよ。 Ai tertawa mendengar itu, dan ternyata Takeo belum berubah. 花だよ竹雄。 Di pikiran Ai teringat kata-kata Oda kalau Takeo menganggap Ai adalah kakaknya sendiri. Itu karena Takeo tidak tahu perasaan Ai. Kalau dia tahu perasaanmu, entah apa yang akan terjadi. Tidakkah kau penasaran? Ai saat itu memandang Takeo. 知りたくないですか。竹雄。 Adegan berganti, Oda melihat ponselnya. Ai tidak membalas pesannya, dan dia berpikir apa Ai sudah menembak Takeo. メルヘンゾーン探してくれる。 Oda meminta Yamato dan Suna berpencar mencari mereka. Oda langsung pergi mencarinya, teringat kejadian dulu. Ketika Ai terhipnotis, Ai ditanya-tanya tentang orang yang dia sukai. Ai menjawab ada orang yang dia sukai bernama Takeo. Gouda Takeo. Takeo sudah memiliki pacar bernama Yamato. 呼んでください。竹雄大田竹雄です。竹雄には大和さん。 Oda yang mengetahui kejadian itu menghampiri mereka dan menyuruh menghentikan ini semua. お前らやりすぎ。いいとこなのに。 Ketika Oda menyadarkan Ai, 竹雄。 dirinya melihat Ai menangis dan menyebut nama Takeo. Malam harinya tiba. Terlihat parade berkilauan sudah akan dimulai. 竹雄。私。あと30分で。 Ketika Ai sudah ingin menyampaikan perasaannya ke Takeo, tiba-tiba ada informasi
bahwa parade berkilau akan dimulai 30 menit lagi. Seketika omongan Ai berubah tentang perasaannya menjadi parade yang akan dimulai dan meminta Takeo harus menontonnya dengan Yamato. Takeo berhenti dan melihat Ai. Ai dalam waktu itu terlihat sangat sedih, tapi dirinya mencoba tersenyum dan menyuruh Takeo jangan sampai selingkuh. Ai mendengar suara Oda. じゃあこっちにいるから。なよってなんすかそれ。 Oda menyesal dengan yang dilakukan Ai, yang menyuruh Takeo jangan selingkuh dan mencari Yamato. Tapi Ai memberitahu ke Oda kalau dirinya tidak akan pernah nembak Takeo. Ai suka melihat tawa bodohnya Takeo, dan saat-saat Takeo memanggil Ai dengan sebutan kakak. Yamato juga tiba di sana. Dia mencari Takeo. Ai meminta Yamato mengejar Takeo, tapi Yamato takut jika hubungan mereka akan berakhir karena kutukan ini. Jika mereka melihat parade berkilauan, Ai membentak Yamato, jangan percaya kutukan kayak gitu, percaya saja pada Takeo dan semua akan baik-baik saja. Yamato menyadari apa yang dikatakan Ai, dirinya harus percaya kepada Takeo. Dan lagi seperti dulu, Ai membantu Yamato meyakinkan hubungannya bersama Takeo. Yamato memberikan hadiah kue buatannya ke Ai sebagai ucapan selama ini sudah menolongnya dalam hubungannya bersama Takeo. Oda melihat Yamato sangat hebat sampai bisa bikin kue. Ai dan Oda memakan kue dari Yamato tadi. Oda bilang kalau rasanya seperti Ai karena rasa kopi jadi agak pahit, tapi rasa manisnya memberikan kesan kenyamanan. Ai menceritakan ke Oda kalau dirinya hari ini sudah cukup senang karena sudah diberikan kue yang sangat enak dan disebut Takeo mirip bunga 2 kali. Dirinya sudah cukup bahagia. Ai mengkhawatirkan Takeo dan Yamato karena Takeo tidak pandai mencari sesuatu. Oda memberitahu kalau mereka akan baik-baik saja karena sesuatu yang berharga itu pasti akan ditemukan berkali-kali, entah bagaimana caranya. Yamato. Terlihat Takeo masih mencari Yamato. Yamato menemukan Takeo karena Takeo besar. Takeo bersyukur mempunyai badan besar, tapi Yamato yakin kalau tadi dia berpikir akan bisa menemukan Takeo bagaimanapun caranya. Takeo ngomong, asal saling percaya, kita pasti bisa ketemu. Yamato mengajak Takeo untuk melihat parade bersama. Takeo bertanya, apa tidak apa kalau kita menonton bersama? Yamato menjawab, Yamato melihat indahnya parade dengan ditemani Takeo dan bersama-sama orang di sini, seperti keajaiban saja, menakjubkan. Yamato tidak akan melupakan perasaan ini selamanya. Tiba-tiba ada anak kecil di belakangnya yang tidak bisa lihat parade karena Takeo terlalu besar. Takeo mencoba duduk, tapi dia melihat Yamato yang sedang melihatnya. Hati mereka berdetak kencang. Waktu terasa lama. Tanpa mereka sadari, Suna ada di tengah-tengah mereka. Suna meminta maaf merusak suasana mereka karena Suna di sini hanya akan melihat paradenya. Jadi meminta Takeo dan Yamato jangan memikirkan keberadaan Suna. Adegan berganti ke Oda yang mengetahui tiket bisnya habis. Takeo langsung. Oda sudah memutuskan tidak akan menunggu Ai, dirinya akan mendapatkan Ai. Terlihat Takeo bahagia dan memberi semangat Oda untuk berjuang. Oda meminta Takeo untuk menceritakan masa kecil Ai. Takeo mampir untuk bermain, dan Ai muncul masih memakai piyama. Dia terlihat biasa saja. Oda melanjutkan cerita tersebut ke Ai langsung. Ai terlihat tenang dan menyadari Takeo bisa gugup ketika bersama Ai di waktu dulu. Oda Takeo,